Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Maulana. Saya dari PB1 ingin menjelaskan tentang filsafat bab 3, yaitu perbandingan ilmu dan pengetahuan. Jadi, sebelum kita mengetahui lebih dalam ilmu dan pengetahuan itu, kita sebaiknya mengetahui dulu pengertian dari ilmu dan pengetahuan tersebut. Jadi, kalau ilmu itu diambil dari kata bahasa Arab, yaitu alimah ya'lamu, yang berarti tahu dan atau mengetahui. Secara istilah atau terminologinya, ilmu itu dapat diartikan sebagai mengetahui secara hakiki, mengetahui secara yang benar-benar. Dalam bahasa Inggris, ilmu itu diartikan sebagai science, yang berasal dari kata Latin, yaitu scio dan scire, yang berarti tahu. Nah, jadi definisi ilmu itu menurut ahli ada dua bagian. Yang pertama itu adalah ilmu merupakan sebuah istilah umum yang menyebutkan segenap pengetahuan ilmiah yang dipandang sebagai suatu kebulatan. Jadi ilmu itu mengacu pada ilmu sebelumnya. Dan yang kedua itu adalah ilmu itu menunjukkan pada masing-masing bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari pokok soal tertentu. Ilmu itu berarti cabang ilmu khusus, ya. Jadi ilmu itu merupakan dari cabang yang khusus. Nah, jadi ada 3 tahap yang bertujuan pada suatu hal, bahwa tujuan ilmu adalah mencapai kebenaran. Yang pertama itu adalah ilmu itu adalah sebuah pengetahuan. Artinya ilmu itu adalah suatu kumpulan yang sistematis atau sebagai kelompok pengetahuan teratur mengenai pokok soal atau subjek matternya. Dengan kata lain, pengetahuan menunjukkan pada sesuatu yang merupakan isi substantif yang terkandung dalam ilmu. Nah, yang kedua itu adalah ilmu itu sebagai aktivitas, ya. Jadi artinya aktivitas mempelajari sesuatu yang aktif, menggali, mencari, mengejar dan menyelidiki sampai pengetahuan itu diperoleh atau didapatkan. Sehingga dapat diartikan bahwa ilmu itu merupakan aktivitas ilmiah yang berwujud, penyelidikan, usaha menemukan dan pencarian. Dan yang ketiga itu adalah ilmu itu adalah sebagai metode. Artinya ilmu itu adalah metode untuk menangani masalah-masalah atau kegiatan penelaahan atau proses penelitian yang mengandung prosedur. Maksudnya itu serangkaian cara dan langkah tertentu yang mewujudkan pola tetap. Nah, rangkaian cara dan langkah ini dalam dunia keilmuan dikenal sebagai metode. Nah, jadi itu adalah tiga tahapan ilmu yang bertujuan untuk mencapai kebenaran. Nah, ilmu itu juga bisa dibedakan. Menurut para ahli ilmu itu diantaranya di ilmu yang bisa dibedakan itu, yang pertama itu adalah dengan cara sistematis. Jadi pengetahuan ilmiah tersusun sebagai suatu sistem yang dalamnya terdapat pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara fungsional, ya. Dan yang kedua itu adalah keumuman. Ciri keumuman dan menunjukkan kualitas pengetahuan ilmiah untuk merangkum berbagai fenomena yang senantiasa semakin luas dengan penentuan konsep-konsep yang paling umum dan dalam pembahasannya. Dan yang ketiga adalah rasionalitas. Ilmu itu sebagai pengetahuan ilmiah bersumber pada pemikiran rasional yang mematuhi kaidah-kaidah logika. Dan yang keempat adalah objektivitas. Jadi ilmu itu menunjuk kepada keharusan untuk bersikap objektif dan mengkaji kebenaran ilmiah tanpa melibatkan unsur emosi dan kesukaan atau kepentingan pribadi. Yang keenam itu adalah verifiabilitas. Jadi itu harus diperiksa lagi kebenarannya, diteliti kembali dan diuji ulang oleh masyarakat ilmuwan. Yang terakhir adalah komunalitas. Nah, jadi maksudnya itu pengetahuan yang menjadi milik umum. Jadi komunalitas itu ilmunya menjadi milik umum. Nah, jadi itulah pengertian dari ilmu. Dan kalau dari pengetahuan itu, jadi pengetahuan itu merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan bahwa seseorang itu mengenal sesuatu. Jadi definisinya, pengetahuan itu adalah aktivitas budi atau pikiran karena adanya hubungan yang seimbang antara objek yang ingin dikenal dengan subjek yang sadar. Nah, jadi
pengetahuan itu dapat diklarifikasikan menjadi 3. Yang pertama itulah pengetahuan ilmiah, yaitu maksudnya itu adalah hasil pencerahan dengan indera terhadap objek tertentu yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua itu adalah pengetahuan prailmiah, maksudnya itu hasil pencerapan indrawi. Dan yang ketiga itu adalah pengetahuan rasional, merupakan hasil pemikiran rasional yang tersedia untuk diuji lebih lanjut. Ya. Jadi kalau diuraikan lagi, maka pengetahuan itu menjadi 4 macam. Yang pertama itu pengetahuan biasa, yang kedua itu pengetahuan ilmu, dan yang ketiga itu adalah pengetahuan filsafat, dan yang keempat itu adalah pengetahuan agama. Nah, jadi di antara manfaat ilmu pengetahuan itu bagi manusia adalah dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perindustrian dalam batasan nilai ontologis. Ya. Yang kedua itu adalah mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perindustrian dalam batasan nilai epistemologis. Yang kelima adalah yang ketiga adalah ilmu pengetahuan juga berguna dalam usaha menyingkap suatu kesatuan komprehensif di dalam hukum-hukum alam. Jadi ada persamaan